Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Type Hidden. Oke, di channel kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas cara mengupload file menggunakan PHP dan MySQL pada postingan malasngoding.com. Kita akan mereview tutorial ini guys, karena mungkin uh, upload file ini sangat penting ya di dalam pemrograman, apalagi itu mengupload foto pribadi kalau misalnya membuat profil atau barang, foto barang atau segala macam ya. Jadi ini sangat penting sekali guys untuk kita ketahui sebagai seorang programmer, atau ya setidaknya kita tahu aja lah. Kalau itu kita akan langsung aja guys ya, tanpa banyak basa-basi karena saya maunya berikutnya juga. Oke, masih di malasngoding.com, kita akan mereview tutorial cara mengupload file menggunakan PHP dan MySQL. Materi ini sebenarnya adalah sudah pernah dibahas di seri PHP MySQL dan judul pembuatan upload file dengan PHP dan MySQL. Oleh karena sekarang sudah menggunakan MySQL. Dulu MySQL, sekarang MySQL ya guys, tentu beda ya. Kalau MySQL aja itu sudah ditinggalkan oleh pemrograman PHP ya, udah PHP-nya udah deprecated, sekarang dirubah jadi MySQL. Mencoba membantu sobat untuk mengupdate kembali materi cara upload file menggunakan MySQL. Upload file menggunakan PHP dan MySQL. Upload file ini merupakan salah satu materi yang harus dikuasai dan sangat penting dalam materi belajar pemrograman, khususnya web. Dikarenakan ada kalanya dalam membuat sebuah pemrograman, kita perlu mengupload file berupa foto, dokumen, dan sebagainya. Contoh saja foto profile ya, yang saya katakan tadi. Untuk foto di dalam profil kita harus upload file terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya guys ya. Siapkan database. Langkah pertama yang harus ada dalam upload file yaitu database, tempat filenya nanti disimpan. Di sini saya sudah memiliki database dengan nama tutorial dan saya akan mengimplementasikan contoh upload file berupa foto dan yang ada pada tabel user. Untuk struktur database-nya bisa dilihat seperti berikut. Ini struktur database-nya ya guys. Dia ada user ID, username, user kontak, user alamat, user foto. Ini table user ya. Atau silahkan import tutorial.sql berikut di PHP MyAdmin. Ini udah disediakan. Oke, kalau kayak gitu kita eksekusi ya guys. Database-nya adalah tutorial. Kita copy aja nama database-nya. Kita buka PHP MyAdmin kita. Kita buat database baru ya guys, dengan nama tutorial. Udah ada ya? Kalau aja nggak ada sih, nama tutorial aja ya. Kita sesuaikan dengan tutorialnya ya, karena kita di sini mereview. Ini database sudah kita buat, lalu kita blok semua sampai ke bawah. Blok, copy. Sudah di copy, kita ke menu SQL ya guys, ke menu SQL, lalu paste di sini ya. Oke, setelah itu kita klik tombol go. Ini sudah masuk ya guys, masuk semua. Kita lihat database-nya, ada table user ya guys, sudah ada table user. Kita klik table user. Nah, di sini ada user ID, username, user kontak, user alamat, user. Lihat strukturnya. User ID integer, auto increment, username varchar 100, user kontak varchar 15, user alamat varchar 255, user foto varchar 255.
Selanjutnya kita koneksi database dengan PHP. Setelah langkah pembuatan database sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu membuat koneksi antar database dan PHP. Di sini saya akan kasih nama koneksi.php. Kita seperti biasa disuruh membuat koneksinya guys ya. Koneksi dari PHP ke MySQL. Kita pergi ke folder server WAM server kita. Kalau kalian menggunakan SAM, seperti biasa disimpan di htdocs. Kalau WAM di folder www. Nah, di sini project-project kita ada ya guys. Kita buat folder baru dengan nama upload file. Terserah kalian ya nama file, nama foldernya apa aja. Upload file. Coba klik, create new, text document. Kita disuruh membuat koneksi.php. Nah, kita membuat file koneksi.php lalu masukkan kode berikut. Double klik ya untuk mengedit. Sebelumnya paste. Nah, sudah di paste di sini. Localhost root 0 tutorial. Nah, ininya localhost. Alamatnya root user, passwordnya tidak menggunakan password, nama databasenya tutorial. Save. Setelah itu kita cek ya guys koneksinya berhasil. Localhost, kita ke localhost, terus kita menuju project yang barusan kita buat, nama upload file. Foldernya ya localhost, nama foldernya. Nah, di sini sudah ada koneksi.php yang barusan kita buat. Apabila koneksi ini kita klik nggak ada terjadi error, berarti koneksinya sukses ya, berhasil. Kita klik saja. Tidak ada terjadi error, berarti koneksinya berhasil ya guys. Oke. Saya rasa di sini tidak perlu saya jelaskan lebih detail bagaimana cara membuat koneksi karena kan sudah membahas khusus materi sebelumnya. Ya, oke lah. Membuat form input file. Langkah yang ketiga yaitu membuat form input. Form ini dimaksudkan untuk input file ke dalam database. Pada input file ini saya kasih nama user_tambah.php. Oke, kita buat file baru dengan nama user_tambah.php. Sudah kita buat, lalu masukkan kodenya guys. Ini kodenya kita masukkan, copy, balik lagi ke yang tadi, double klik, edit, paste di sini. Nah, paste, kita save, Ctrl S. Dalam membuat form ini saya menggunakan library Bootstrap 4 supaya tampilan sedikit lebih bagus, hehehe. Pada baris kedua 12 template-nya pada form saya menggunakan file dengan nama user_act.php dengan metode post mengirim data ekstensi gambar yang diperoleh yaitu PNG, JPG, JPEG, dan GIF. Bisa sobat lihat pada baris ke-28. Oke, dia membuat form ini ya guys dengan action ke user.act. Ini file PHP untuk memproses penginputan gambar sama inputan ke database ya dengan metodenya post. Nah, kalau misalkan ini guys, kalau misalkan form yang untuk filenya ditambahkan dengan apa deh bacanya? enct type, type multipart slash form data. Untuk form penggunaan upload file ini harus menggunakan ini ya. Berbeda dengan hanya menginsert ke database.
Potongan dari perintah pada baris ke-12 ini bisa dilihat ada satu fungsi. Nah, ini kan entity adalah atribut yang berperan dalam menentukan bagaimana data POM dikirim ke server dan tipe POM tersebut. Oke. Langkah selanjutnya membuat aksi input file. Nah, langkah keempat kita akan membuat sebuah file aksi pemrosesan ya untuk memproses input gambar. Di sini saya kasih nama user_act.php. Nah, ini guys. Action user_act.php ini baru kita buat di sini. File ini nantinya berisikan perintah untuk memproses data yang kita input dari POM masuk ke database. Perintahnya silahkan dilihat di kode berikut. Oke, kita buat file baru lagi dengan nama user_act.php. Lalu kita kopikan kode berikut ya guys. Kayaknya. Nah, ini adalah variabel-variabel untuk menangkap data yang dikirimkan oleh form tambah ini guys. Jadi misalkan ini tipe T, kelas, nama, name nama ini ditangkap oleh variabel nama, post nama, name kontak diterima oleh variabel kontak. Begitu name alamat itu ya guys ya. Nah, ekstensi yang diperbolehkan adalah PNG, JPG, JPEG dan GIF. Oke. Ukuran maksimal nih. Ukuran maksimalnya ini 1 juta. Itu berapa mega ini? Ini ukurannya bit ya kalau nggak salah. Kita baca aja tutorialnya guys ya. Dari potongan kode di atas merupakan file aksi dari form yang sebelumnya kita buat. Pertama-tama kita harus menginclude terlebih dahulu file koneksi yang menghubungkan database dan sistem yang dibuat menggunakan PHP. Sedangkan baris ke-3 sampai 5 itu berfungsi untuk menangkap data dan dikirim dari metode post dari form sebelumnya, kan? Ekstensi seperti yang tadi saya bahas ya. Perhatikan kode di atas, fungsi run di sini untuk merandom nomor. Fungsinya di sini untuk menambahkan nomor random untuk nama file gambar supaya ketika ada gambar dengan nama bisa dibedakan dari angka random. Ketika di input nantinya misalkan profil_saya.png ketika jadi fungsi run ini saya jelaskan ya. Fungsi run ini untuk merandom atau mengacak angka sehingga apabila untuk membedakan inputan baru dengan inputan selanjutnya gitu. Misalkan kita menginput dengan nama profil_saya nih. Profil_saya tiba-tiba ada yang menginput lagi dengan nama yang sama. Nah, itu nanti bakalan ketimpah guys kalau seperti itu. Nah, diakalin dengan fungsi run ini dikasih embel-embel depan atau belakang atau di mananya supaya nama filenya berbeda ya guys, sehingga tidak saling timpah. Sedangkan variabel ekstensi di sini saya menyimpan ekstensi yang diperbolehkan ketika mengupload file seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita memerlukan ekstensi yang diperbolehkan ketika mengupload file. Variabel ekstensi ini memperbolehkan menginput file dengan ekstensi PNG, JPG, JPEG dan GIF ya. Dan variabel ini nih $filename adalah variabel yang menyimpan nama file yang sudah diinput sebelumnya, sedangkan $ekstensi atau ext ya, variabel ext adalah variabel yang disebutkan di sini kita akan mengecek ekstensi yang
upload bersih. Ini cek dulu guys nih. Jika nilai ekstensi. Jadi ini ekstensi dari gambar, ini ekstensi persyaratan. Nah, kalau misalkan masuk di ekstensi, maka dia akan diproses. Apabila tidak masuk atau tidak ada di variabel ekstensi, file ekstensi yang kita input, maka akan dikembalikan ke index.php dengan alert gagal underscore ekstensi. Seperti itu guys. Kalau misalkan persyaratannya lolos, maka langsung diproses upload. Oke. Ya, di baris ke-13 seperti kode di atas, yaitu kita cek dulu ekstensi yang diperbolehkan dan ekstensi file yang kita upload. Untuk mengecek di sini kita menggunakan fungsi inArray. InArray di sini maksudnya jika nilai ekstensi yang diperbolehkan dan ekstensi gambarnya tidak sama maka akan dialihkan ke halaman index.php ya, dengan peringatan gagal ekstensi. Sedangkan jika ekstensi file yang di-input termasuk ke dalam ekstensi yang diperbolehkan, maka akan disimpan di dalam database. Ini apabila diperbolehkan maka akan disimpan yang menyimpan nama file yang disimpan dan disisipkan angka random sebelum nama file untuk menginisiasi namanya supaya tidak sama. Move underscore uploaded underscore file adalah fungsi PHP untuk mengupload file ya guys. Jadi untuk mengupload file PHP ini fungsinya adalah move underscore uploaded underscore file. Di sini kita akan mengupload file foto ke dalam folder gambar, diikuti dengan nama file yang sudah di random. Untuk tampilan form upload dapat dilihat pada gambar berikut. Kita refresh aja guys ya. Nah, kalau ingin melihat user RCT ini user nama, ini formnya ya guys. Nah, buat tadi oke, sudah sesuai ya guys ya dengan tutorialnya. Oke, langkah selanjutnya menampilkan hasil inputan. Oke, yang terakhir kita akan menampilkan hasil dari form yang sudah kita input sebelumnya. Di sini nama file index.php, untuk kodenya bisa dilihat seperti berikut. Oh, ini nama file index.php-nya guys ya. Kita buat lagi file baru dengan nama index.php. Lalu kita copy kodenya guys. Kita balik lagi, kita edit dengan PHP, masukkan kodenya. Selalu ada iglo dan koneksi.php ya untuk mengkoneksikan PHP kita ke dalam database MySQL-nya. Untuk kode ini saya rasa tidak perlu dijelaskan, lebih kita bahas sebelumnya di tutorial. Oke. Sekian dulu materi kali ini, upload file menggunakan PHP dan MySQL. Untuk sobat yang mau mendownload source code-nya di sini ya guys ya. Oke, lalu kita di sini berikut ya guys. Kita misalkan tambah aja ya guys. Contoh ini. Nomor ya, nama bla 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 bla. Gambarnya misalkan kita cari gambarnya guys di picture, ada gambar, foto picture, screenshot, videos. Kita cari gambar dulu guys ya, gambar user. Di download aja ya guys. Oke, sudah kita download ini ya guys. Oke, sukses, berhasil disimpan. Fotonya seperti ini ya guys.
fotonya seperti ini. Mari kita lihat di database. Sudah tersimpan nama fotonya guys ya. Cuman fotonya tidak terupload. Kita cek lagi ya, koreksi lagi. ACT di actionnya guys ya. Ke plat info sini nggak ada filenya ya. Oh ini mau filenya ke gambar. Oh ini guys, kita tidak ada folder gambarnya guys ya. Kan tadi tidak ada perintah untuk membuat folder gambar ya guys ya di sini. Kita cek lagi ya guys. Tidak ada. Coba kita buat folder ya. Buat lagi dengan nama. Karena di ACT ini, di user action ini, dia memindahkan fotonya ke folder gambar. Ini gambarnya guys ya. Move uploaded file ini gambarnya dipindah dengan tanda koma ini folder gambar dengan nama file ini. Oke, kita save, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, refresh, tambah bla 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 bla, kontak bla 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 bla, nama bla bla bla, gambarnya bla. Oke, simpan. Nah saya guys, dia tidak memerintahkan kita untuk membuat folder gambarnya guys ya. Di sini masih ada yang kurang di tutorial ini ya. Kita review tutorialnya. Membuat form input file, kan membuat file. Oke, membuat output file. Oke. File name. Ini padahal dia memberikan folder itu folder gambar. Nggak ada ya. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kekurangannya itu kita belum disuruh untuk membuat folder gambarnya guys. Oke, berhasil ya guys ya. Ini tutorialnya kita review. Cuma masih ada kekurangan satu ya tadi. Tidak ada perintah untuk membuat nama membuat folder gambar. Kita bisa cek lagi di sini di folder gambarnya. Nah, gambar-gambar yang diupload itu bakalan tersimpan di sini guys. Nah, dengan namanya ini, namanya akan tersimpan di sini di database-nya, di tutorialnya guys ya. Nah, namanya akan tersimpan di sini. Ini terlihat, bisa dilihat ya, namanya sama. Cuman ada pembedanya di sini. Ini fungsi run tadi ya, fungsi untuk merandom tadi. Jadi tidak tertimpa kalau misalkan ada nama gambar yang sama. Oke, selanjutnya ketika kita membrowse index.php, nah dipanggil lagi tuh nama yang tadi, gambar yang tadi dengan tag img, dengan source gambar, foldernya gambar. Nah, nama filenya yang disimpan dipanggil lagi user foto dengan ukuran lebar 35 dan tinggi 40. Seperti itu guys ya. Oke, kadang tutorial itu masih ada nyempil yang enggak tersampaikan sehingga tutorial itu jadinya gagal.
Jadi seperti itu guys. Nah ini dia script ini untuk memanggil bootstrap ya, bootstrap untuk tampilan CSS-nya sehingga tampilannya lebih bagus lah ya kalau dibandingkan dengan kita tidak menggunakan bootstrap atau istilahnya manual ya, buat sendiri tampilannya. Kalau ini dia tampilannya sudah mengambil dari bootstrap ya. Oke, jadi tutorialnya kali ini sampai sini aja guys. Dia nggak ada buat edit, nggak ada buat hapus, cuman istilahnya mengupload aja, upload gambar aja ini. Ini sama gagal karena kita tadi udah seleksi, tidak ada foldernya. Nah ini setelah kita tambah foldernya berhasil ya guys ya, seperti itu. Jadi tutorial kali ini kesimpulannya adalah skripnya bagus, tetapi masih ada satu kekurangan yaitu membuat folder gambar. Saya tidak sempat terbaca atau bagaimana ya guys. Intinya saya tadi sudah mengikuti tutorialnya. Jadi silakan teman bisa mengikuti cara-cara saya seperti itu ya guys ya, dengan tutorial kelasngoding.com sudah saya review kekurangannya itu. Teman-teman bisa mengimplementasikan upload file ini, upload gambar ya, ke dalam program-program kalian, karena upload gambar ini sangat penting ya, apalagi dengan kita mengupload, kita membuat program dengan ada user tentunya, pasti itu user harus ada fotonya kan, atau kita membuat program-program seperti inventory itu, gambarnya gambar dari barangnya gimana, atau file seperti apa ya, seperti itu guys. Ini sebenarnya tidak bisa hiraukan ya, memang penting upload kemarin. Oke, sekian dari saya. Begitu aja ya guys ya. Apabila teman-teman ada yang mau merekomendasikan tutorial apa selanjutnya yang bakalan kita bahas, silahkan di kolom komentar aja ya guys ya. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.